Sekelompok semut pengembara mengincar sebuah makanan pedas. Makanan pedas ini hanya cukup untuk mereka makan setengah hari. Ratu semut tertinggi memiliki hak makan yang diutamakan. Kemudian mengubah makanan itu menjadi telur secara terus-menerus. Jumlah telur yang dihasilkan mencapai 2 juta setiap bulan. Menjamin pertumbuhan koloni semut yang terus-menerus. Namun bahkan dengan pasukan yang begitu besar, mereka juga akan menghadapi musuh seumur hidupnya. Karena tidak hanya dia yang dapat melahirkan. Ratu rayap juga memiliki kemampuan reproduksi yang sangat kuat. Dan istana yang mereka bangun tak tergoyahkan. Pertemuan hitam dan putih pasti tak dapat saling berdampingan. Selanjutnya, perang yang berlangsung selama 3 hari 3 malam ini dapat dianggap sebagai pertempuran epik di dunia serangga. Kedua pihak mengerahkan pasukan hingga puluhan juta. Dengan bergabungnya pasukan semut api merah dan semut ganas. Pertempuran epik ini juga beralih dari perebutan kekuasaan antara dua negara menjadi konflik antara 4 negara. Namun semua ini berasal dari satu suara. Petir, bicara tentang yang gemuk dan putih ini adalah Ratu Rayap, penguasa tertinggi kerajaan Rayap. Rata-rata menghasilkan 1 telur setiap 2 hingga 3 detik. Jumlah telur yang dihasilkan dalam sehari mencapai 40.000 butir. Hanya dengan kekuatan sendiri, berhasil membangun kekuatan tentara yang mencapai 20 juta di kerajaan Rayap. Struktur dalam sarang sangat rumit. Tidak hanya bisa berventilasi dan mengalirkan air, tetapi juga dapat mengatur udara yang masuk. Secara otomatis disesuaikan dengan suhu yang cocok untuk kelangsungan hidup mereka. Setiap struktur dibangun oleh para pekerja, tanpa adanya rencana konstruksi. Setiap pintu keluar di koridor dijaga oleh prajurit besar. Mereka tidak berpartisipasi dalam pekerjaan. Tugas mereka sejak lahir hanya untuk bertarung. Sederhananya, mereka adalah satpam. Dan di tingkat bawah kastil, tinggal banyak pekerja, yang setiap hari bertanggung jawab atas pemeliharaan benteng. Dan juga memikul tanggung jawab makanan seluruh kerajaan. Mereka setiap hari mengumpulkan banyak kayu kering dari luar. Kemudian menyerahkan ratu semut kepada jamur mereka untuk ditanam. Jamur tumbuh menjadi makanan yang dapat dimakan. Kemudian dibawa oleh semut pekerja ke mulut setiap penghuni. Seolah-olah merupakan sebuah masyarakat modern mikro. Meskipun dalam nama Rayap terdapat kata semut, namun sebenarnya mereka adalah kerabat dekat dari kecoa. Mereka dilahirkan tanpa mata. Mereka hanya dapat berkomunikasi melalui feromon. Jadi mereka tidak dapat merasakan bahaya yang mendekat dari luar. Di luar kastil, semut penjaga yang bertanggung jawab atas keamanan sangat setia menjalankan tugas. Menjaga setiap pintu masuk kastil dengan ketat. Beberapa meter dari kastil Rayap, terdapat sebuah sarang semut yang ditinggalkan. Sebuah suku semut ganas telah mendirikan rumah di sini. Mereka adalah semut pemangsa yang sangat ganas. Ini adalah kabar buruk bagi Rayap. Bukanlah berita baik. Karena sumber makanan utama mereka adalah Rayap itu sendiri. Namun untungnya, jumlah semut ganas sangat terbatas. Hanya bisa berada di sekitar kastil. Menyerang beberapa rayap yang mengumpulkan kayu mati. Rayap-rayap ini tidak memiliki kekuatan bertempur yang kuat dan jumlahnya sedikit. Menghadapi pasukan semut pengembara, mereka sama sekali tidak berdaya. Oleh karena itu, semut pengembara pergi seperti jam kerja. Setiap hari mereka berbaris untuk menangkap rayap. Namun kerugian ini, bagi kerajaan Rayap, tidak ada artinya. Oleh karena itu, Ratu hanya membiarkan hal ini terjadi. Bagaimanapun, selama Ratu masih ada, tidak perlu khawatir akan keturunan. Anak-anak mereka tidak hanya harus berani dan kuat, tetapi juga harus lezat. Dan kelompok yang sedang bergerak dengan cepat ini adalah semut pengembara. Dengan kekuatan mencapai 22 juta. Berbeda dengan semut-semut lain. Ratu semut mereka bergerak bersama pasukan. Dikelilingi oleh penjaga berat. Selalu melindungi keselamatan Ratu semut. Setiap makhluk yang berani mendekat akan dibunuh tanpa ampun. Semut pekerja akan membawa larva dan makanan. Semut prajurit berdiri di sisi-sisi barisan dengan waspada. Pasukan besar hampir memutuskan jalan. Seekor ular piton berukuran besar hanya melirik dengan penuh rasa ingin tahu. Dan itu menjadi makanan bagi semut pengembara. Namun gerakan mereka menarik perhatian sekelompok semut lainnya. Ini adalah sekelompok semut api merah yang lebih ganas. Pengintai mereka menemukan sekelompok pengunjung tidak diundang yang memasuki wilayah mereka. Dengan menggoyangkan ekor untuk meminta bantuan. Menyampaikan informasi tentang invasi musuh kepada rekannya. Pasukan semut api dari dalam sarang keluar semua. Mereka melancarkan serangan hebat terhadap semut pengembara. Namun Ratu Semut Hitam tidak tertarik pada mereka. Hanya mengirim sekelompok kecil untuk menghalangi. Lalu melanjutkan perjalanan dengan pengawalan-pengawal dekat. Namun hanya kelompok kecil ini sudah bertempur dengan pasukan semut api dengan saling serang. Setelah pertempuran sengit, pasukan semut api merah meskipun menang, namun menderita banyak korban. Sedangkan semut pengembara hanya sedikit kotor di ujung pakaian mereka. Sama sekali tidak mempengaruhi kecepatan maju. Dengan megah, mereka menuju ke barat.
Terus maju dengan berani ke dalam kedalaman dataran.